Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Baskoro Pandu Aji. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 183 Sumber Mulia, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada tahun pelajaran 2022-2023 ini, sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Kurikulum merdeka sangat identik dengan pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan peserta didik, melalui prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan kurikulum merdeka ini, guru wajib memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Artinya, dalam penerapan kurikulum merdeka ini, guru perlu memikirkan tindakan yang bijaksana dan tepat yang nantinya akan diambil. Pasalnya, pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan membedakan perlakuan atau tindakan yang berbeda-beda bagi setiap peserta didik. Juga bukan pembelajaran yang membedakan antara siswa yang cerdas dan siswa yang kurang cerdas. Ada beberapa hal yang harus dilakukan guru untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Antara lain, yang pertama adalah pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Kegiatan ini sering disebut sebagai asesmen diagnostik awal. Yang kedua adalah merencanakan diferensiasi pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan tadi. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan asesmen diagnostik awal, maka akan diperoleh pemetaan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Namun lebih jauh lagi, kita mungkin akan menemukan peserta didik di bawah rata-rata atau yang di atas rata-rata. Tugas kita adalah melakukan identifikasi jenis hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Setelah ditemukan jenis hambatannya, kemudian kita menyusun planning metrik. Setelah disusun planning metriknya, kemudian kita membuat program pembelajaran individual yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam RPP. RPP akomodatif adalah RPP yang berisi rencana pembelajaran bagi peserta didik tipikal dan peserta didik berkebutuhan khusus. Disitulah nanti bergabung diferensiasi konten, proses, dan produk yang akan kita berikan kepada siswa-siswa. Salah satu hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan peningkatan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus adalah kejadian yang benar-benar saya alami sendiri di sekolah yang sekarang saya pimpin. Pada tahun 2020, pertama kali saya bertugas sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, saya menemukan kasus di mana ada seorang guru yang mengeluhkan 2 orang peserta didiknya memiliki kompetensi yang sangat rendah. Mereka tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan, untuk mengenali huruf saja tidak bisa. Saat itu, peserta didik tersebut duduk di bangku kelas 3 dan sudah 3 kali tidak naik kelas. Berdasarkan laporan tersebut, saya kemudian memanggil peserta didik dan melakukan identifikasi dengan instrumen identifikasi yang telah saya dapatkan ketika mengikuti bimbingan teknis guru pembimbing khusus. Langkah awal yang telah saya lakukan adalah dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengawas pembina dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, saya menyusun materi yang diberikan. Penyusunan materi ini saya adaptasi dari materi BIMTEK GPK yang telah saya ikuti sebelumnya.
dan beberapa video yang terdapat pada YouTube sebagai bahan referensi. Materi tersebut terbagi ke dalam 2 garis besar, yaitu tahap pengenalan atau pemahaman konsep yang terdiri dari pengenalan pendidikan inklusif, macam-macam jenis hambatan peserta didik, mekanisme layanan, kebutuhan pembelajaran, bentuk layanan, adaptasi kurikulum, dan pembelajaran akomodatif. Pada tahap penguasaan keterampilan dalam melakukan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, saya menyampaikan materi tentang instrumen identifikasi, langkah-langkah identifikasi, teknik pengumpulan data, penyusunan planning matrix, penyusunan program pembelajaran individual atau PPI, serta penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP akomodatif. Tantangan yang saya hadapi saat memberikan pelatihan ini antara lain adalah anggapan dari beberapa guru yang mengatakan bahwa PDBK ini bukanlah tanggung jawab sekolah reguler. Para guru khawatir akan bertambahnya beban kerja mereka jika melakukan pembelajaran yang dapat mengakomodir PDBK tersebut. Selain itu, para guru juga takut akan jatuhnya reputasi sekolah yang menyebabkan berkurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di SD 183 Sumber Mulia. Selain itu, hambatan lain adalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini yang sangat minim. Hal ini disebabkan oleh besaran anggaran dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang sangat minim, karena sekolah kami memiliki jumlah siswa yang sangat sedikit. Dengan anggaran yang sangat minim, tentu saja saya sangat kesulitan untuk mencari narasumber sebagai pembicara dan pelatih pada kegiatan ini, serta psikolog sebagai tempat rujukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang perlu penanganan lebih lanjut. Namun saya tidak kehabisan akal. Saya libatkan juga rekan sesama guru pembimbing khusus yang ada di Provinsi Jambi, terutama rekan satu kelas ketika BIMTEK GBK sebagai tempat untuk bertukar pikiran. Meskipun SD 183 Sumber Mulia bukan merupakan sekolah inklusif yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif sebagai bentuk perwujudan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, agar kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi semua, baik peserta didik tipikal maupun peserta didik berkebutuhan khusus, demi tercapainya merdeka belajar. Hal ini dikarenakan keprihatinan saya akan hak-hak PDBK yang seringkali terabaikan karena kekurangan yang mereka miliki. Selain itu, keterbatasan sekolah luar biasa yang hanya ada di ibu kota kabupaten menyebabkan banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang pada akhirnya tidak mendapatkan pendidikan di sekolah, yang pada akhirnya potensi yang seharusnya mereka miliki dan dapat berkembang justru tidak dapat dikembangkan. Di sekitar kita, banyak sekali ditemukan kasus diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Harapannya, dengan adanya pengetahuan dari guru tentang penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, maka akan semakin banyak PDBK yang dapat memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah sebagai bekal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, kalimat, atau bahkan program yang saya buat, saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.